البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin berhubungan dengan kisah Hudhud, yang dengan sebab kabar beliau atau kabar dia terbuka kebaikan yang banyak dan tertutup kejelekan yang besar, yaitu kesyirikan dan tegaknya tauhid di negeri Sabah. Dan sebagai tanbih pula, berhubungan dengan masalah doa. Di antara sebab intikas, yaitu sebab seorang terpuruk dari keistiqomahan, di mana dia berpaling dari kebenaran, baik berpalingnya secara totalitas yaitu dengan murtad wal'iyadzubillah, ataupun secara parsial, yaitu sebagian, dalam artian dia berpaling dari sunnah menuju ke bid'ah, tapi masih dalam koridor Islam. Dan ini semua masuk dalam keumuman al-intikasah, kondisi di mana seorang berpaling dari shiratal mustaqim. Di antara sebab terbesar yang disebutkan para ulama yaitu adamul ihtimam bid-du'a, tidak memiliki perhatian yang kuat terhadap permasalahan doa. Makanya sisi ini afanillah harus diperhatikan, sisi doa. Nah, yang mungkin bagi kebanyakan kaum muslimin afanillah, jarang yang berdoa kecuali ketika mendapatkan kesulitan. Kalaupun berdoa kebanyakannya sekedar amin, amin, amin. Nah, dan seandainya membaca lafaz doa pun terkadang hatinya lalai. Maka hendaknya sisi ini betul-betul kita perhatikan dan kita perbaiki. Perkuat doa, ikhwan. Nah, terlebih lagi doa untuk meminta hidayah dan meminta istiqamah. Karena kita hidup di zaman yang kalau seorang mengetahui hakikat istiqamah dan pentingnya istiqamah, dia akan senantiasa dipenuhi rasa khawatir. Rasa khawatir. Nah, bisakah dia selamat sampai akhir hayat? Sebagaimana kekhawatiran para salaf. Nah, sehingga mereka perbagus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebisa mungkin. Di antaranya dari sisi doa. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan doa-doa para anbiya sebagai teladan kita semua, ikhwan. Allah katakan ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahum muqtadi.
Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Maka dengan petunjuk mereka lah hendaknya kalian mengikuti. Ikuti petunjuk mereka, di antaranya apa? Bagusnya mereka dalam apa? Dalam doa. Bagusnya mereka dari sisi doa. Maka waktu-waktu yang mustajab jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Nah, saya patrikan hal ini pada anak-anak semenjak dini. Karena sesuatu kalau tidak terbiasa alhamdulillah, nah, maka untuk membiasakannya butuh usaha keras. Cuman apa? Dengan penalaran, dengan penyadaran, bukan dengan paksaan. Ini untuk anak-anak kecil. Apalagi yang sudah balik. Yang sudah balik jelas harus paham. Zikir, zikir ya. Nah, perhatikan dia sedang berzikir. Tidak bermain dengan jari-jarinya saja. Nah, saya zikir ya zikir konsentrasi, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setelah kita lewati tanbih dari Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam masalah zikir. Orang zikir kayak orang dikejar-kejar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini tidak bagus. Bahkan bisa dikatakan tidak betul. Kenapa? Karena kita bukan mengejar hitungan. Yang kita kejar dalam zikir bukan hitungan kapan cepat selesai 33 ini. Subhanallah, 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 subhanallah. Jangan. Kalau memang kita waktunya singkat, baca 10. Nah, tapi dengan tenang itu lebih utama. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, daripada seorang mengejar angka 33 tapi hanya di lisan saja. Kenapa? Karena zikir. Nah, kita mengingat Allah. Bagaimana kita mengingat Allah kalau hati kita tidak ingat, cuma lisan saja yang berucap. Nah, sisi-sisi ini ya yang butuh senantiasa kita saling mengingatkan. Nah, banyak pilihan dalam zikir. Dan seorang punya kebutuhan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan di sana ada zikir yang dibaca 10-10. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Nah, dia baca dengan tenang, khusyuk. Lebih bagus dari sisi mutunya daripada banyak tapi terburu-buru dan tidak ada kekhusyuan di hati. Demikian pula doa. Nah, doa terutama sekali lagi doa minta hidayah dan doa minta perlindungan jangan sampai tersesat setelah mendapatkan hidayah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal-awal Ali Imran, ini juga doa yang sangat penting. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Siapa yang belum hafal? Nah, harus semuanya sudah hafal. Yang belum hafal, Nabi hafal ya. Kemudian diamalkan. Doa yang telah kita hafal ya diamalkan. Antara azan dan iqamah ini waktu berdoa. Baik, antara azan dan iqamah waktu berdoa, menunggu imam. Baik, setelah sholat sunnah doa. Jangan sia-siakan. Nah, karena bainal adzan wal iqamah waktu mustajab. La turad dakwah bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak doa di antara adzan dan iqamah. Nah, makanya waktu di situ tidak terburu-buru. Nah, demikian pula jangan sampai disia-siakan sehingga seorang persiapannya baru setelah adzan akhirnya tidak mendapati waktu untuk sholat apalagi doa. Tidak punya waktu untuk sholat sunnah, tidak punya waktu untuk berdoa. Rugi apa?
pergunakan untuk meminta terutama keselamatan. Jangan kita meminta pada Allah tatkala kita mengalami kesedihan, tatkala kita mengalami musibah saja, sebagaimana keadaan orang-orang jahiliyah dulu. Orang-orang jahiliyah ikhlas berdoa pada Allah ketika mendapati musibah dan kesulitan. Ikhlas sebenarnya. Allah katakan, fa idza raqibu fil fulki da'amullaha mukhlishina lahud-din. Tatkala mereka menaiki perahu, berada di atas kapal di tengah lautan, mereka sadar tidak ada yang mampu untuk memberikan keselamatan kecuali Allah Azza wa Jalla. Mereka doa betul-betul mengikhlaskan doanya, minta kepada Allah selamat. Tapi falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka sampai di daratan, maka tiba-tiba mereka kembali lagi pada kesyirikan. Dan kita jangan sampai keadaan seperti orang-orang musyrikin jahiliyah, memintanya dengan khusyuk, bahkan terkadang menangis, bahkan terkadang penuh harap tatkala ada musibah saja. Tatkala ada kesulitan duniawi saja. Jangan. Tapi baik dalam kondisi bahagia, kondisi mendapatkan nikmat, maupun kondisi mendapatkan musibah, terus perbagus sisi doa. Perbagus sisi doa. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ke-252, masih berhubungan dengan kisah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, madza kataba Sulaiman sallallahu alaihi wasallam fi risalatihi li malikatil Yaman. Apa yang ditulis oleh Nabiullah Sulaiman dalam surat beliau ke Ratu Saba, ke Ratu Yaman, maksudnya di negeri Saba secara khusus. Adapun secara umum ya Saba masuk kategori Yaman. Wal jawab, kataba bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini yang ditulis oleh beliau dalam suratnya, tidak panjang lebar, singkat akhwanifillah tapi padat. Setelah mengawali dengan basmalah atau mengawali dengan bismillah, apa? Mengawali dengan basmalah. Nah, karena kalau dikatakan dengan basmalah, maka keseluruhan secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Berarti mengawali tulisan dengan basmalah merupakan sunnah dari para anbiya terdahulu, bukan saja untuk umat ini. Oleh karena itulah dinukilkan ijma' di kalangan para ulama tentang apa? Disunnahkannya mengawali tulisan, mengawali surat-surat dengan apa? Menulis basmalah. Mencontoh sunnah para anbiya dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW secara khusus, di mana beliau ketika menulis surat-surat kepada pemuka-pemuka negeri untuk didakwai masuk ke dalam Islam, mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Juga sebagai bentuk iqtidaan bi kitabillah, mengikuti kitabullah azza wa jalla yang diawali dalam penulisan mushaf dengan basmalah. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan kalian meninggikan diri-diri kalian di atasku.
dan datanglah kalian kepadaku dalam keadaan berserah diri. Dalilnya qauluhu ta'ala, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Dalam surat An-Naml yang telah kita bahas secara global pada pertemuan kemarin. Nah, sekarang yang menjadi fokus ikhwan fillah, bagaimana seruan Nabi Sulaiman kepada apa? Kepada Ratu Saba ini. Nah, ada dua perkara. Yang satu berupa larangan dan satu berupa perintah. Nah, diawali dengan alla ta'lu alayya. Imam As-Sa'di mengatakan ai la takunu fawqi. Jangan kalian apa? Meninggikan diri kalian di atasku. Maksudnya apa? Nah, kalian harus tunduk. Bal ikhdi'u tahta sultani wa qadu li awamiri wa aqbilu ilayya muslimin. Bahkan hendaknya kalian tunduk di bawah kekuasaanku dan patuh terhadap perintah-perintahku, kemudian datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri pada Allah, dalam keadaan berislam. Baik. Jadi pada seruan ini akhwanifillah sangat singkat. Sangat singkat tapi apa? Tapi sudah tercapai apa yang diinginkan. Makanya dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa hadza fi ghayatil wijazati ma'al bayanit tam. Dan surat ini akhwanifillah pada puncak kesingkatannya, dalam artian yang sangat singkat. Tapi apa? Bersamaan dengan itu terkandung padanya penjelasan yang sempurna. Kenapa? Fa innahu tadammana nahyahu 'anil 'uluwi 'alaihi wal baqa' 'ala halihim allati hum 'alaiha. Sebab terkandung di dalamnya larangan dari Nabi Sulaiman untuk mereka ini meninggikan diri, yaitu menyombongkan diri, dan larangan kepada mereka dari apa? Terus menerus di atas keadaan mereka yang ada saat ini, yaitu keadaan bebas tanpa apa? Tanpa ada yang mengatur. Wal inqiyada li awamirihi wad dukhuli tahta ta'atihi. Dan terkandung di dalamnya perintah untuk tunduk dan masuk di bawah ketaatan kepada Nabi Sulaiman. Wa maji'ahum ilaihi wa da'watahum ilal Islam. Terkandung di dalamnya juga apa? Untuk dia segera datang, serta seruan Nabi Sulaiman untuk dia masuk ke dalam Islam. Nah, dan inilah memang kebiasaan para pendahulu kita, ikhwan fillah. Perkataan mereka singkat tapi berbarokah. Adapun umat di masa-masa belakangan, perkataan banyak, tapi apa? Tapi nilainya serta kandungannya sedikit. Dari sini kita betul-betul merasakan bagaimana barokah itu Allah Subhanahu wa taala saja yang memberikan itu. Sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-barakatu minallah. Barokah itu asalnya dari Allah. Nah, perkataan sama-sama punya mulut dan faedah. Kalau perkataan itu diberkahi oleh Allah, walaupun hanya beberapa ucap, bisa memberikan faedah, bisa memberikan kemanfaatan. Tapi terkadang perkataan banyak, bahkan sampai terkadang apa? Berbusa begitu. Tapi ketika tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan faedah yang banyak. Bahkan
Kalau seorang tidak hati-hati bisa mendatangkan laknat dan musibah. Ingat kisah dalam hadits Abi Hurairah tentang dua Bani Israil. Gara-gara jemu dalam menasihati saudaranya berbuat maksiat, akhirnya seorang pelaku ibadah qanibillah mengeluarkan kalimat yang menjadikan dia sengsara dengan memvonis saudaranya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah hukum dia dimasukkan dalam neraka. Abu Hurairah katakan takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratah. Dia berucap dengan satu kalimat saja menjadikan dunianya dan akhiratnya hancur. Dia telah ibadah lama tapi gara-gara memvonis orang lain bahwasanya Allah tidak mengampuninya padahal masih hidup. Maka Allah murka. Siapa ini orang yang berani mendahului untuk aku tidak mengampuni fulan? Sehingga Allah ampuni orang yang bermaksiat tadi, dan yang menyombongkan diri dengan memvonis orang lain tidak mendapatkan ampunan, ini dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Sumbernya apa? Di antaranya kalimat ini, lisan. Sehingga kalau kita ketahui keberkahan itu asalnya dari Allah, ya minta keberkahan pada umur kita, minta keberkahan pada waktu kita, minta keberkahan pada rezeki kita, minta keberkahan pada keturunan kita. Keturunan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan yang banyak. Dan itu yang kita harapkan, sehingga ketika kita sudah berada di liang kubur kelak, terus mengalir doa-doa yang dipanjatkan untuk kita. Jangan sia-siakan sisi ini. Dan jangan remehkan. Ilmu pun demikian. Ilmu minta ilmu yang berbarokah, bukan ilmu yang banyak-banyak saja. Tapi minta ilmu yang berbarokah. Baik, kalau sudah diberkahi alhamdulillah, yakin kebaikan yang akan didapat banyak. Nasallallahu azza wa jalla an yubarika lana fi awqatina wa ilmina wa juhdina walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang baca? Sampai mana terakhir? Sebelah selesai.